tentang sesuai permintaan teman-teman minggu lalu, saya mulai dengan Pangeran Diponegoro. Kenapa saya ingin mengangkat beliau? Karena memang ketika kita bicara Pangeran Diponegoro, sebenarnya kita tidak berbicara hanya satu orang. Kita bicara banyak hal, karena memang ya beliau hidup di masa ketika bangsa Eropa pada waktu itu bergonta-ganti menguasai Indonesia, khususnya Jawa pada waktu itu. Dan memang beliau inilah yang kemudian memimpin apa yang disebut sebagai Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Kenapa namanya Perang Jawa? Karena memang dampaknya yang sangat besar ya, sehingga memang itu adalah salah satu perang penting ketika memasuki abad ke-19 ya, 1825 sampai 1830. Oke, kita akan melihat selengkapnya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar ini slide. Apakah sudah terlihat tampilan saya? Semoga sudah ya. Oke, oke, baik. Kita akan melihat riwayat Pangeran Diponegoro. Beliau lahir tahun 1785 dan wafat tahun 1855. Jadi hampir berapa berarti? 70 tahun ya, 69-70 tahun. Oke, nah di sini ketika saya membahas Pangeran Diponegoro, terutama rujukan utama saya adalah buku yang di tengah ini, buku Takdir. Makanya saya judul materi malam ini saya sebenarnya mengutip hampir ya bukan sebagian besar, semuanya saya mengutip dari buku ini, riwayat Takdir, riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855. Yang ditulis oleh Peter Carey, seorang sejarawan asal Inggris. Beliau lahir di Myanmar tahun 48. Tahun ini sudah usianya 74 ya, 74 tahun, dan memang 73 tahun maksudnya, dan beliau memang menariknya adalah beliau menghabiskan waktunya hampir 40 tahun hanya untuk meneliti satu orang, Pangeran Diponegoro. Dan ini bukunya ketika saya dulu zaman saya kuliah di Jogja, beliau hadir dan saya sangat terkesima dengan beliau ketika beliau bercerita banyak hal. Dan ya beliau kalau boleh saya bilang adalah istilahnya ensiklopedinya Diponegoro. Jadi ketika kita ingin tahu tentang Pangeran Diponegoro, meskipun jaraknya sudah sangat jauh ya dengan kita, tetapi Profesor Peter Carey sangat membantu kita untuk mengetahui bagaimana riwayat beliau. Dan bahkan sebenarnya buku Takdir ini sebenarnya adalah ringkasan dari 3 buku beliau yang kita teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, jilid 1, 2, 3, Kuasa Ramalan judulnya. Atau kalau dalam versi bahasa Inggrisnya The Power of Prophecy. Nah, 3 jilid Kuasa Ramalan itu diringkas menjadi satu buku ini, Takdir. Meskipun kalau ya teman-teman ingin tahu lebih mendalam, ya harus membaca jilid 1, 2, 3-nya. Tetapi jangankan jilid 1, 2, 3, saya membaca buku Takdir aja ini sebenarnya baru saya ketika saya ingin mempersiapkan materi ini. Jadi memang jujur, ya ketika saya membaca kembali, saya mengingat kembali tentang beliau, banyak hal yang luar biasa yang tentu kalau kita malam ini tidak bisa semuanya kita bahas, kita hanya bahas garis-garis besarnya saja, tetapi untuk detail-detailnya lebih lanjut ya teman-teman bisa membaca buku beliau. Kalau misalnya tidak bisa membaca yang 3 jilid, bahkan sebenarnya nggak cuma 3 jilid, ada lagi buku yang lain. Misalnya kalau teman-teman lihat ada buku Sisilan Diponegoro, lalu Perempuan-perempuan Tangguh Jawa, itu sebenarnya juga berkaitan erat dengan Diponegoro. Jadi kalau mau didaftarkan gitu ya, banyak sekali buku tentang Diponegoro yang ditulis oleh beliau, Prof. Peter Carey. Oke,
Jadi saya akan membahas kurang lebih garis besarnya saja malam ini mengenai riwayat Pangeran Diponegoro, siapa beliau, lalu apa kiprahnya beliau sehingga beliau bahkan ya digelari pahlawan nasional dan apa dampak dari perjuangan beliau sangat besar. Paling tidak untuk tanah Jawa dan secara nasional untuk Indonesia. Nah, baik, kita akan memulai pembahasan kita dari ya namanya kalau kita membahas biografi kita akan membahas secara berurutan ya. Pertama dari masa kecil dan masa mudanya. Beliau lahir tahun 1785, lalu kita akan membahasnya yang pertama, babak pertama sampai 1808. Nah, kita akan melihat bagaimana beliau hidup dalam masa kecilnya, lalu dalam masa pengasuhan, lalu masa mudanya hingga beliau berziarah ke pantai selatan. Nah, ini banyak cerita yang menarik. Kita melihat. Oke, yang pertama ketika kita ingin membahas Pangeran Diponegoro, kita tidak bisa terlepas dari konteks periode sebelumnya. Beliau lahir tahun 1785 dan 30 tahun sebelum kelahiran Diponegoro ada perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membagi wilayah kekuasaan Mataram menjadi dua, Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Jadi kalau kita merujuk menarik ke belakang, sebenarnya Diponegoro hidup ketika dua penguasa Kasultanan Yogyakarta masih hidup. Yang pertama ada Sri Sultan Hamengkubuwono pertama atau dulu namanya Pangeran Mangkubumi, lalu yang kedua Sri Sultan Hamengkubuwono kedua. Hamengkubuwono kedua itu adalah ayahnya dari ayah Pangeran Diponegoro. Jadi apa istilahnya kakeknya. Maaf. Kakeknya Pangeran Diponegoro HB1, maaf. HB2 itu ayahnya Pangeran Diponegoro. Jadi memang secara tidak langsung Pangeran Diponegoro memang sudah berdarah biru atau darah bangsawan begitu ya. Nah, memang ketika setelah kerajaan Mataram Islam itu dibagi menjadi dua, kita akan lebih banyak berfokus di Kasultanan Yogyakarta. Meskipun nanti beliau Pangeran Diponegoro juga akan ada hubungannya dengan Surakarta. Nah, ketika beliau lahir, Pangeran Diponegoro lahir, beliau tidak diasuh oleh orang tuanya, tetapi oleh nenek buyutnya Pangeran Diponegoro yang bernama Ratu Ageng. Dan beliau tidak hidup di istana ketika masa kecil, tetapi hidup di sebuah desa yang bernama Tegalrejo. Sekarang kalau di Jogja itu ya daerah agak pinggir sedikit, tapi masih dekat dengan keraton ya. Jadi beliau sejak kecilnya memang tidak mengalami kehidupan di keraton, tidak mengalami kehidupan sebagai bangsawan, tetapi hidup sebagai rakyat biasa, hidup bertani, hidup dengan santri-santri ya, hidup dengan para pemuka agama Islam pada waktu itu. Jadi meskipun beliau berdarah bangsawan, tetapi beliau sejak kecilnya tidak hidup di keraton, tidak hidup di lingkungan istana. Jadi beliau orang tuanya yang kemudian akan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono III, lalu ibunya juga seorang biasa, Ratu Ageng, saya kurang hafal namanya, Ratu Ageng sebentar. Raden Ayu Mangkorowati. Nah, itu. Jadi ayah ibunya Pangeran Diponegoro. Nah, jadi ketika sang pengasuh Ratu Ageng, nenek buyutnya Pangeran Diponegoro ini wafat 1803, jadi kurang lebih usia Pangeran Diponegoro sudah belasan tahun ya. Akhirnya Pangeran Diponegoro mulai keluar dari Tegalrejo untuk berziarah. Nah,
Tetapi menariknya karena memang sekilas sedikit ya ketika kita melihat orang tua Pangeran Diponegoro ini, kedua orang tua baik ayah maupun ibu Pangeran Diponegoro ini masih usia muda. Ayahnya baru usia 16 tahun, ibunya usia 14 tahun sudah melahirkan Pangeran Diponegoro. Dan itu lazim ya pada waktu itu nikah muda, terutama dalam keluarga bangsawan, sehingga misalnya juga kita lihat Pangeran Diponegoro baru berusia berapa? Berarti 85, 95, berarti sekitar ya kurang lebih 18 tahun ya, beliau sudah menikah dengan Raden Ayu Retno Madu Brongto. Ini juga seorang biasa ya, karena Pangeran Diponegoro sendiri ketika menikah juga dia menikah dengan rakyat biasa yang memang ya karena itu kehidupan beliau ketika masa kecil. Nah, tetapi ketika 4 tahun kemudian beliau tanda petik dipaksa menikah yang kedua kalinya dengan Raden Ajeng Supadmi, seorang keturunan bangsawan juga yang kenapa dipaksa menikah karena memang ini berhubungan politik, karena memang kita melihat Pangeran Diponegoro itu adalah anak dari si Sultan Hamengkubuwono III dan dia adalah penerus tahta. Kalau kita melihat silsilahnya, beliau adalah penerus utama sebenarnya ketika ayahnya wafat, HB ketiga, harusnya beliau yang akan menjadi sultan atau raja berikutnya. Tetapi pada akhirnya malah kita akan melihat periode setelah 1807 ada sebuah pergolakan yang besar di Jawa ketika kekuasaan Eropa pada waktu itu mulai panas ya pada waktu itu. Nah, tetapi sebelum kita berlanjut, kita melihat bahwa pada tahun 1807 ketika usia Diponegoro sudah 20-an tahun, beliau akhirnya mulai berziarah. Kenapa berziarah? Karena memang ini lazim dilakukan oleh seorang bangsawan Jawa yang memang menariknya bagi Pangeran Diponegoro karena beliau tidak besar di keraton, tidak dibesarkan di lingkungan istana, beliau dibesarkan di lingkungan pedesaan yang syarat dengan nuansa agama, nuansa ya bagaimana orang di desa pada umumnya ya. Jadi memang beliau akhirnya ketika usia 20 tahunan, beliau tidak kembali ke keraton pertama-tama, tetapi beliau berziarah dulu ke pantai selatan. Nah, ini rutenya kurang lebih seperti ini. Beliau berziarah dari Tegarejo, kampung halamannya, tempat dia dibesarkan, ke selatan, ke gua. Ada beberapa gua ya, sini ya, Gua Songkamal, lalu Gua Seluman, Gua Surocolo, dan akhirnya Gua Langse. Nah, nantinya di sini beliau bertapa di Parangtritis yang kita tahu ya secara kultural, secara budaya daerah pantai selatan itu orang Jawa percaya bahwa itu adalah tempat istananya Ratu Selatan atau Nyi Roro Kidul. Nah, ketika beliau berziarah ke pantai selatan, beliau mendapatkan semacam ramalan, semacam ramalan ya, semacam penglihatan, semacam wasiat begitu ya dari Nyi Roro Kidul bahwa memang beliau ini adalah seorang yang nantinya akan menjadi sosok yang besar. Nah, kenapa menjadi sosok yang besar? Karena nanti kita akan melihat 1 tahun kemudian setelah Pangeran Diponegoro menyelesaikan peziarahannya, nanti ada kekuasaan Eropa yang masuk. Belanda, Inggris, Prancis, lalu Belanda lagi. Nah, ini yang akan nantinya memperlihatkan bahwa tanda petik ramalan itu akan menjadi kenyataan. Makanya kenapa di sini judul bukunya Takdir. Takdir karena memang Pangeran Diponegoro sudah ditakdirkan akan menjadi tokoh yang besar paling tidak untuk di tanah Jawa dan yang nantinya kita kenal sebagai pahlawan nasional. Dan sedikit kembali ke belakang bahwa ketika beliau lahir tahun 1785 karena sebagai anak pertama dari calon, karena pada waktu itu yang berkuasa jelas masih HB kedua, tetapi
eh, calon HB3, ayahnya Pangeran Diponegoro, itu sudah mewasiatkan begitu ya, memberi isyarat gitu, memberi petanda bahwa memang Pangeran Diponegoro ini akan menjadi sosok yang besar. Itu juga diwasiatkan oleh kakek buyutnya, kakek dari ayahnya Pangeran Diponegoro, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, bahwa beliau sendiri juga akan Diponegoro akan menjadi tokoh yang besar. Jadi ramalan-ramalan sejak dari HB1, HB2 hingga HB3 itu yang menyebabkan akhirnya Pangeran Diponegoro mulai mulai mempersiapkan diri dengan mempelajari agama Islam dengan taat, lalu dia mulai berziarah untuk mendapat penglihatan, mendapat wangsit begitu ya kalau orang Jawa bilang, mendapat isyarat wasiat begitu ya dari para leluhur tanah Jawa. Nah, kita akan melihat bahwa setelah Pangeran Diponegoro berziarah, ada yang namanya awal keruntuhan tanah Jawa dari sejak 1808. Kenapa? Ada peristiwa apa pada tahun 1808? Kita akan melihat bahwa 1808 adalah kedatangan Daendels, Herman Willem Daendels. Beliau adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang diutus bukan dari Belanda, tetapi dari Prancis. Kenapa dari Prancis? Karena kita melihat di Eropa sana pada tahun 1808, Belanda pada waktu itu jatuh ke tangan Prancis. Kita ingat ya, pada masa itu Diponegoro ketika lahir Diponegoro 1785, 10 tahun kemudian tahun 1795, satu tahun periode segitu terjadi revolusi Prancis di Eropa sana yang menyebabkan akhirnya Prancis mulai memperluas kekuasaannya. Nah, salah satu daerah kekuasaannya adalah Belanda. Sehingga makanya ketika tahun 1808 ketika Belanda jatuh ke tangan Prancis, maka seluruh daerah kekuasaan Belanda juga jatuh ke tangan Prancis. Nah, jadi kalau boleh dikatakan Indonesia dulu namanya Nusantara, Hindia Belanda, itu dulu pernah dikuasai Prancis secara tidak langsung. Karena memang Daendels sendiri adalah orang Belanda, tetapi beliau adalah suruhan atau bawahan langsung dari adiknya Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis yang berkuasa pada waktu itu. Nah, sehingga memang ya kalau boleh dibilang Prancis waktu itu berkuasa. Kalau boleh dibilang Indonesia pernah dijajah Prancis. Jadi tidak hanya Indochina, misalnya tidak hanya Vietnam, Kamboja, Laos yang pernah dijajah langsung, tetapi memang Indonesia pernah meskipun secara tidak langsung oleh yang kemudian diperintah oleh Daendels, Gubernur Jenderal Daendels. Nah, kenapa berkuasanya Daendels ini menjadi awal runtuhnya tanah Jawa? Karena kita akan melihat bahwa pada masa Daendels ini meskipun hanya sebentar ya, hanya kurang lebih 3-4 tahun sampai 1811, tetapi salah satu legacy atau warisan penting dari kekuasaan Daendels adalah Jalan Anes Panarukan. Kita kenal sekali ya, kita belajar dari sejarah itu selalu diungkit-ungkit. Ketika kita belajar Daendels, kita akan mengenal Jalan Raya Pos dari Anyer, sekarang daerah Banten, sampai Panarukan, yaitu daerah mendekati Banyuwangi, ujung timur dan ujung barat Jawa. Jadi memang jalan sepanjang lebih dari 1.000 km itu menjadi jalan yang penting yang kita sekarang kenal sebagai Pantura, Pantai Utara Jawa, yang ya sampai detik ini juga masih menjadi kontroversi ya. Ada yang mengatakan secara umum kita mengenal itu ada kerja paksa, tetapi penelitian belakangan ini menilai bahwa itu sebenarnya bukan kerja paksa, tetapi pekerjaan yang sudah diupahkan, yang sudah dibayarkan upahnya oleh pemerintah kepada penguasa lokal, tetapi penguasa lokal yang tidak membayarkan kepada buruh, kepada para pekerja. Nah, ya tapi itu lain soal ya. Kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang itu. Tetapi memang kekuasaan Daendels itu menjadi awal runtuhnya tanah Jawa, sehingga memang
Di sosok sebelah kanan ini adalah Raden Mas Prawirodirjo, ayah dari Sentot Alibasyah Prawirodirjo. Kita tentu kenal ketika kita berbicara Pangeran Diponegoro, kita akan tidak asing dengan satu tokoh yang bernama Sentot Alibasyah Prawirodirjo. Beliau adalah salah satu panglima penting perang yang bersama Diponegoro akan terlibat dalam Perang Jawa nantinya. Nah, jadi memang ketika Dendels berkuasa tahun 1808 sampai kurang lebih 1811 sudah ada pemberontakan pada waktu itu yang dipimpin oleh Raden Mas Prawirodirjo sebelah kanan ini. Meskipun memang tidak berhasil ya, karena memang pada waktu itu kekuasaan Dendels terutama karena adanya pembangunan Pantura itu sangat penting untuk mobilisasi tentara. Karena memang begini, kita tahu ketika sebenarnya ini juga satu yang penting yang perlu diketahui, bahwa memang kekuasaan Mataram Islam yang kemudian menjadi dua kerajaan, Yogyakarta dan Surakarta, itu menguasai sebagian besar pantai selatan Jawa. Nah, pantai utara Jawa, Semarang, Demak, Pekalongan dan sebagainya itu adalah wilayah VOC pada waktu itu. Karena sudah dikuasai oleh VOC, sehingga memang mengapa yang dibangun adalah Pantura, bukan pantai selatan tetapi pantai utara, karena memang pantai utara itu sudah dikuasai oleh Belanda, sehingga memang mudah untuk dibangunkan jalan. Nah, dampaknya adalah ketika ada perang, ada pemberontakan di daerah selatan Jawa, Yogyakarta, Surakarta, Magelang, dan sekitarnya itu, mobilisasi tentara dari utara ke selatan itu menjadi cepat. Terutama ketika mobilisasi dari Batavia, misalnya dari yang sekarang jadi Jakarta, ke daerah-daerah pantai utara, lalu ke selatan, itu menjadi cepat. Makanya kenapa pada waktu itu ada pemberontakan itu bisa ditumpaskan, karena memang mobilisasi tentara pada waktu itu sangat dibantu dengan adanya Jalan Raya Pos atau kita kenal Jalan Raya Dendels. Nah, akhirnya pemberontakannya tidak berlangsung lama, hanya 1 tahunan, dan akhirnya juga kekuasaan Dendels pada waktu itu juga tidak berlangsung lama. Karena memang ketika memasuki tahun 1811 sampai 1812, Inggris mulai datang. Nah, akhirnya Inggris berkuasa kurang lebih 1812 sampai 1816, yang kita kenal tentu siapa gubernur jenderalnya adalah Raffles, Thomas Stamford Raffles. Nah, menariknya adalah ketika Raffles berkuasa di tanah Jawa. Nah, ini menarik ya, ketika kita bicara kekuasaan Inggris misalnya, yang dikuasai adalah benar-benar hanya Jawa. Begitu pula dengan Dendels sebenarnya. Dendels hanya menguasai Jawa, tidak menguasai Nusantara secara besar begitu ya. Jadi makanya kenapa kalau kita bicara, saya jadi teringat ketika pertemuan kita yang pertama atau yang kedua waktu itu tentang penjajahan 350 tahun ya, mitos 350 tahun itu sebenarnya ya tidak faktual, tidak sesuai kenyataan, karena memang periode abad ke-19 misalnya ketika kita bicara Dendels, Raffles, itu sebenarnya lebih banyak berbicara tentang Jawa. Karena memang wilayah yang dikuasai ya hanya Jawa pada waktu itu. Jawa dan Madura ya secara spesifik. Jadi memang wilayah-wilayah yang lain, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain, itu daerah-daerah yang statusnya, tanda petik, masih merdeka. Masih punya pemerintahan sendiri, atau paling tidak mereka menjalin hubungan dengan Belanda. Karena statusnya pada waktu itu sama-sama status negara. Kalau kita sekarang menyebutnya negara ya. Jadi misalnya negara di Kalimantan bagian selatan misalnya atau Kalimantan bagian timur itu punya kerajaan sendiri, dia statusnya dengan Jawa, terutama dalam hal daerah kekuasaan VOC, itu statusnya setara. Karena memang statusnya sama-sama negara merdeka kalau kita sebut sekarang ya. Nah, tetapi akhirnya
penguasaan itu mulai berjalan bertahap, terutama setelah Perang Jawa. Nah, nanti kita akan bahas kenapa setelah Perang Jawa. Nah, lalu kita kembali ke sini, kita berbicara tentang ketika Raffles mulai berkuasa, sebelah kiri tentu kita tidak asing ya, Raffles. Lalu sebelah kanan, ini mungkin tidak terlalu dikenal, tetapi beliau juga berperan penting. Beliau adalah John Crawfurd, beliau adalah residen Inggris di Yogyakarta. Jadi ketika gubernur jenderal berkuasa, jadi gubernur jenderal itu istilahnya presiden gitu ya kalau kita sebut sekarang ya. Presiden itu gubernur-gubernurnya. Nah, jadi Presiden John Crawfurd itu ada utusan resmi Raffles ke Yogyakarta, ke Keraton Yogyakarta. Nah, ketika utusan Raffles ini tiba, Crawfurd tiba di Yogyakarta, terjadilah serbuan Inggris ke keraton. Nah, nantinya setelah serbuan ini terjadi, ada penjarahan besar-besaran di Keraton Yogyakarta. Nah, makanya kalau teman-teman mengikuti berita beberapa tahun terakhir ini, terutama kalau nggak salah 2 tahun terakhir ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai berusaha untuk mengembalikan kembali jarahan-jarahan atau rampasan-rampasan Inggris ketika serbuan itu terjadi tahun 1812. Jadi kurang lebih sudah 2 abad lebih yang lalu, hasil-hasil rampasan itu ingin dikembalikan. Nah, sekarang hasil rampasannya di mana? Di British Library, British Museum, di Inggris sana. Itu tersimpan dengan baik kalau kita ingin membaca peninggalan-peninggalan, naskah-naskah yang dirampas dari Yogyakarta yang dibawa ke Inggris, sebagian besar itu tersimpan di Inggris, sebagian besar juga tersimpan di Belanda. Nah, dan itu yang mulai ingin istilahnya repatriasi atau berusaha pengembalian, usaha pengembalian rampasan-rampasan perang pada waktu serbuan, terutama serbuan Inggris ke keraton. Nah, dan satu hal lagi yang penting ketika kita membahas terutama periode kekuasaan Raffles adalah pendirian Kadipaten Pakualaman. Nah, kalau kita melihat tadi di awal saya mengatakan bahwa Perjanjian Giyanti itu memecah Kerajaan Mataram Islam yang dulu wilayahnya sangat besar menjadi 2 bagian, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nah, setelah Inggris berkuasa, 2 kekuasaan ini, Kasultanan dan Kasunanan, ini dipecah lagi menjadi 2. Yang kalau di Yogyakarta namanya ada Kadipaten Pakualaman, kalau di Surakarta ada namanya Mangkunegaran. Nah, Pakualaman dan Mangkunegaran ini adalah 2 daerah bentukan Inggris yang memang secara loyalitas, secara kesetiaan mereka lebih setia kepada Inggris. Makanya sebenarnya ini punya darah istilahnya, darah bangsawan atau terah gitu ya kita sebutnya. Dinasti yang sama dengan Kasultanan maupun Kasunanan. Hanya kenapa ini dibentuk, dipecah lagi, ini hanya masalah loyalitas, hanya masalah kesetiaan. Karena memang itu loyalitas ini akan terlihat begitu besar ketika nanti Perang Jawa ya. Kita lihat siapa yang bersekutu dengan Belanda, siapa yang akhirnya berseteru, dan ya itu nanti periode yang lebih menarik ke belakang. Tapi memang meskipun ya sama dengan Daendels ya, meskipun berkuasa tidak lama, hanya sekitar 4 tahunan, Raffles juga membawa satu perubahan yang penting, terutama dalam internal Keraton Yogyakarta. Jadi makanya kenapa disebut tanah Jawa ini runtuh, karena memang Keraton Yogyakarta sebagai pusatnya begitu ya, pusatnya kekuasaan tanah Jawa itu mulai melemah, terutama karena pengaruh Belanda, pengaruh Prancis secara tidak langsung ya, pengaruh Inggris. Nah, ini pengaruh-pengaruh kekuasaan di luar
keraton ini yang menyebabkan keraton Jogja semakin lemah, dan akhirnya ya itu tadi, ramalan tanah Jawa akan runtuh itu akhirnya terungkap, terutama nanti kepada Diponegoro. Nah, kita akan melihat ketika setelah Inggris Inggris tidak berkuasa lagi di Jawa tahun 1816, Belanda kembali menjadi negara yang merdeka, tidak lagi di bawah jajahan Prancis, sehingga Inggris juga pada waktu itu melalui perjanjian London akhirnya tidak lagi menguasai Jawa, tetapi mulai menguasai Singapura, menguasai Tumasik. Akhirnya Raffles pindah dari Batavia, pindahlah dia ke Tumasik yang sekarang menjadi Singapura. Nah, di Jawa yang berkuasa ada Van der Capellen. Beliau adalah Gubernur Jenderal utusan resmi dari Belanda yang berkuasa kurang lebih sekitar 10 tahunan ya, sekitar 1816 sampai 26 kurang lebih. Nah, pada masa kekuasaan Van der Capellen ini di Yogyakarta berkuasalah Sultan Hamengkubuwono keempat. Jadi memang menariknya ketika nanti sampai nanti sebelum Perang Jawa atau Perang Diponegoro, nanti ada dua sultan, Hamengkubuwono keempat dan Hamengkubuwono kelima. Ini ada dua sultan yang sebenarnya tanda petik ya, adalah bonekanya Belanda, karena memang pada waktu itu ketika keraton mulai diperlemah dengan kekuasaan Inggris, Prancis dan Belanda, akhirnya pergantian kekuasaan di keraton tidak bisa semata-mata menjadi hak mutlaknya keraton, tetapi harus berdasarkan persetujuan Belanda, sehingga memang dua sultan terutama yang berkuasa pada masa itu, Hamengkubuwono keempat dan Hamengkubuwono kelima. Hamengkubuwono keempat ini sebentar, kalau nggak salah Hamengkubuwono kelima yang adiknya Pangeran Diponegoro. Maaf, saya agak lupa ingat ya. Hamengkubuwono keempat atau Hamengkubuwono kelima. Jadi memang itulah kenapa bukan Pangeran Diponegoro yang berkuasa. Jadi ketika HB ketiga, ayahnya Pangeran Diponegoro, wafat sekitar tahun 1813-an begitu ya. Harusnya yang berkuasa adalah Diponegoro. Karena Diponegoro adalah anak pertama dari HB ketiga. Nah, tetapi yang berkuasa justru bukannya Diponegoro, tetapi Hamengkubuwono keempat. Nah, kenapa yang berkuasa Hamengkubuwono keempat? Ya itu lagi, alasan politik. Karena memang secara politik Hamengkubuwono keempat lebih mudah diajak kerjasama dengan Belanda. Begitu pula dengan Hamengkubuwono kelima. Nah, ya Diponegoro sendiri juga di sisi lain adalah sosok yang tidak begitu disukai keraton. Karena memang pertama, beliau sejak kecilnya tidak hidup di keraton. Beliau hidup di pedesaan dan ya tidak terlalu mengerti keraton. Tetapi yang kedua yang lebih penting adalah ini, gambar ini. Nah, kenapa? Karena memang meskipun Diponegoro memang seharusnya ada penerus tahta, kalau kita lihat garis keturunannya ya, karena beliau adalah anak pertama dari HB ketiga, tetapi memang beliau sendiri pada waktu itu sangat tidak menyukai kehidupan di keraton. Karena memang kehidupan di keraton, terutama setelah masuknya Belanda, masuknya Prancis, masuknya Inggris, keraton menjadi tidak Jawa lagi begitu. Nilai-nilai kejawaannya menjadi mulai hilang, mulai dipreteli begitu ya, karena masuknya kekuasaan Belanda, kekuasaan Prancis, kekuasaan Inggris, sehingga memang raja atau bahkan kekuasaan keraton itu tidak lagi murni, keraton tidak lagi berdiri independen begitu ya, karena dia harus itu tadi pergantian sultan harus berdasarkan persetujuan gubernur jenderal misalnya. Jadi memang
Kasultanan yang pertamanya menjadi negara merdeka begitu ya kalau kita sebut ya, sekarang menjadi negara bawahan. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya Pangeran Diponegoro menjadi semakin tidak suka dengan keraton, terutama ini. Ada satu gambar yang menarik memperlihatkan amarah Diponegoro. Jadi pada waktu itu ketika Diponegoro, memang Diponegoro ini adalah seorang bangsawan, tetapi beliau memang tidak begitu suka dengan keraton, tidak ingin hidup di keraton begitu ya. Nah, tetapi ketika beliau kembali ke keraton, beliau menemui bahwa kehidupan keraton semakin buruk begitu karena intervensi dari luar, campur tangan dari luar, dan satu hal yang lebih membuat Diponegoro marah karena memang pada waktu itu para pegawai-pegawai, terutama Danurejo itu adalah pimpinan atau apa istilahnya ya, kurang lebih istilahnya perdana menteri yang pada waktu itu menjalankan kekuasaan sehari-hari di bawah sultan. Jadi Patih Danurejo itu adalah apa istilahnya ya, dia ada penghubung antara residen atau penguasa resmi Belanda di Yogyakarta dengan sultan. Nah, Patih Danurejo itu ya istilahnya ya perdana menteri lah, kita gampangnya kita sebut begitu ya. Nah, pada masa kekuasaan Patih Danurejo IV, beliau dengan kekuasaannya itu beliau membuat kesengsaraan semakin besar kepada rakyat Kasultanan Yogyakarta, karena memang pada waktu itu satu hal yang kekuasaan keraton yang begitu besar tetapi mulai dipreteli adalah kekuasaan atas tanah. Nah, kepemilikan atas tanah yang dulunya semuanya milik keraton akhirnya sekarang mulai dibagi-bagi. Karena waktu itu Inggris berkuasa, Belanda berkuasa, Prancis berkuasa, sehingga tanah-tanah di luar keraton itu tidak lagi menjadi sepenuhnya milik keraton. Akhirnya mulai dibagi-bagi kepada para bangsawan, yang notabene para bangsawan ini lebih dekat dengan Belanda, tidak dengan keraton. Nah, ketika tanah-tanah, terutama tanah-tanah pedesaan yang dulunya dikuasai keraton itu dikembalikan kepada rakyat untuk dikelola, akhirnya ditarik kembali untuk dikuasai oleh para bangsawan, yang ujung-ujungnya juga akan kembali kepada Belanda pada waktu itu. Nah, Patih Danurejo ini berperan penting ketika adanya penguasaan tanah kepada para bangsawan, sehingga rakyat jelata pada waktu itu harus menyerahkan hasil bumi yang lebih besar kepada pemerintah kolonial melalui Patih Danurejo ini. Nah, ketika adanya penguasaan tanah, lalu rakyat semakin sengsara, Pangeran Diponegoro yang sejak kecilnya hidup di pedesaan begitu ya, beliau melihat bahwa kesengsaraan rakyat ini bukan sesuatu yang lazim, karena memang meskipun dulunya sebelum Inggris datang, sebelum Prancis datang, tanah meskipun dikuasai oleh keraton, tetapi dikembalikan kepada rakyat untuk dikelola. Jadi rakyat juga bisa menikmati hasil jeripayah mereka, hasil pertanian mereka. Nah, hal sebaliknya terjadi ketika kekuasaan asing datang, sehingga tanah-tanah tidak kembali kepada rakyat, tetapi justru malah kembali kepada para bangsawan, kepada keraton, yang ujung-ujung kembali kepada Belanda. Itu yang menyebabkan akhirnya Diponegoro marah, sehingga satu peristiwa yang penting ini adalah Diponegoro memukul kepala Patih Danurejo IV ini dengan selop atau sepatu lah gampangnya begitu ya. Nah, ini terjadi sekitar tahun 1820-an ya. Jadi benar-benar nanti menjelang Perang Jawa. Nah, oke, setelah kita melihat kekuasaan keraton yang mulai semakin lemah, juga pada waktu itu
HB4 wafat ya tahun 1822. Nah, HB5 yang dinobatkan tahun 1823 ini juga seorang yang kalau di sini disebut main aman dengan Belanda, karena memang beliau ya itu tadi, beliau ditunjuk oleh Belanda yang memang notabene beliau lebih loyal kepada Belanda daripada kepada keraton pada umumnya. Nah, menariknya satu lagi yang menjadi penting adalah kurang lebih 1 tahun sebelum Hamengkubuwono ke-5 naik tahta, tahun 1822 Gunung Merapi meletus. Nah, kenapa penting Gunung Merapi ini meletus? Karena ketika tahun 1822 Gunung Merapi meletus, pada waktu itulah terjadinya kekosongan kekuasaan. Karena pada waktu itu HB4 wafat, lalu Merapi meletus. Nah, menurut orang Jawa, karena ya ini kita harus paham ya bagaimana alam pikir atau bagaimana cara berpikirnya orang Jawa pada waktu itu, ketika dia melihat tanda-tanda alam, meletusnya Gunung Merapi misalnya, ini ada satu pertanda bahwa pasti ada sesuatu yang besar akan terjadi. Nah, jadi kalau kita melihat di Ponorogo, terutama setelah beliau berziarah pada masa mudanya, beliau mendapatkan penglihatan, beliau mendapatkan wasiat segala macam, bahwa beliau ada sosok untuk membaharui tanah Jawa, membaharui kekuasaan di tanah Jawa. Beliau melihat bahwa meletusnya Gunung Merapi. Kita tahu ya Gunung Merapi di Jawa, terutama bagi Keraton Jogja, itu ada gunung yang suci. Jadi ketika Gunung Merapi meletus, itu ada satu pertanda. Nah, jadi ketika Gunung Merapi meletus tahun 1822, akhirnya Diponegoro semakin yakin bahwa saatnya sudah tiba untuk berperang begitu ya, untuk melancarkan perlawanan, karena memang berbagai kondisi beliau sudah melihat kesengsaraan, lalu keraton yang semakin lemah, kekuasaan asing yang semakin besar, dan segala macam itu ditambah dengan Merapi meletus, itu seakan-akan bahwa ramalan itu akan tiba, waktunya akan tiba. Nah, akhirnya kondisi pada waktu itu yang semakin crowded begitu ya, semakin tidak terkendali, rakyat semakin sengsara, keraton semakin lemah, akhirnya mulailah Diponegoro ini semakin memantapkan pergerakannya terutama sejak Gunung Merapi ini meletus. Oke, sejak 1822, terutama sejak Hamengkubuwono ke-5 naik tahta, Diponegoro semakin tidak suka dengan keraton. Akhirnya Diponegoro mulai melancarkan perlawanan yang kita kenal sebagai Perang Jawa. Nah, Perang Jawa ini adalah perang yang paling besar pada abad ke-19. Perang pertama yang paling besar yang dihadapi oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Terjadi 5 tahun, 1825 sampai 1830, dan ini adalah perang pertama sekaligus perang terbesar yang dihadapi Belanda, sehingga Belanda akhirnya kehabisan uang negara, kehabisan kas negara. Sehingga nantinya ketika setelah Diponegoro dikalahkan, 1830 Diponegoro ditahan di Magelang, lalu akhirnya beliau diasingkan ke berbagai tempat, ke Manado, ke Makassar, ke Jakarta, hingga akhirnya ke Makassar sampai akhir hayatnya. Kita mengenal nantinya pada periode berikutnya ada namanya sistem tanam paksa. Nah, kenapa sistem tanam paksa, Van den Bos ya kita kenal baik itu, kenapa sistem tanam paksa itu diberlakukan? Karena memang pada waktu itu Belanda tidak punya uang. Pada waktu itu kas negara sangat kosong karena habis untuk perang. Habis untuk Perang Jawa. Nah, itulah mengapa akhirnya Perang Jawa, Perang Diponegoro ini menjadi sangat penting. Tidak hanya bagi Belanda, tetapi juga bagi Jawa secara keseluruhan. Karena ini Perang Jawa,
Nah, kenapa namanya Perang Jawa? Karena itu benar-benar menggerakkan kekuatan-kekuatan yang notabene kekuatan-kekuatan rakyat jelata ini. Kekuatan rakyat jelata yang terutama sejak abad ke-19, mulai semakin melemah karena dikuasai asing dan mereka semakin sengsara. Nah, ditambah lagi dengan di Pangeran Diponegoro yang memang sejak kecilnya sudah diberikan wasiat, sudah diberikan ramalan bahwa beliau ini adalah seorang yang besar, seorang yang akan memimpin tanah Jawa, meskipun tidak sebagai sultan ya, meskipun tidak sebagai sultan, tetapi beliau memimpin satu pergerakan yang sangat penting sehingga akhirnya kalau boleh dibilang tatanan Jawa akhirnya perlahan demi perlahan mulai berubah. Ya, meskipun pada akhirnya juga Belanda tetap akan berkuasa, tetapi paling tidak keraton Jawa, terutama keraton Yogyakarta, terutama setelah HAMBE kelima, itu mulai mempunyai posisi yang tidak lagi bawahan, tetapi mulai setara. Jadi kesetaraan antara keraton dengan pemerintah Hindia Belanda itu mulai dipulihkan kembali. Nah, itu salah satu legacy atau satu warisan yang penting dari Perang Diponegoro yang akhirnya disebut sebagai pembaharuan tatanan Jawa. Pembaharuan kekuasaan tanah Jawa melalui Keraton Yogyakarta. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Keraton Surakarta misalnya? Nah, Keraton Surakarta secara umum ya, kita melihat adalah daerah yang memang lebih loyal kepada Belanda. Makanya kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa Keraton Surakarta lebih loyal kepada Belanda? Karena kita melihat kalau kita balik ke belakang, ini ada pengaruhnya dengan kekuasaan Mataram Islam. Ketika Yogyakarta dan Surakarta terpisah menjadi dua kerajaan, sebenarnya mereka ini saling bersaing kembali untuk sebenarnya siapa yang paling besar di antara mereka berdua. Nah, Keraton Surakarta, Kasunanan Surakarta ingin merasa dirinya lebih besar sehingga dia menjalin kerjasama dengan Belanda. Makanya kenapa pada waktu itu juga ketika Perang Jawa dalam beberapa hal, misalnya Keraton Surakarta itu mendukung Belanda. Keraton Yogyakarta itu agak terbelah. Di sisi lain mendukung, di sisi lain masih loyal kepada Belanda. Jadi memang pada waktu itu Perang Diponegoro, Perang Jawa itu adalah selain perang antara Belanda dengan Jawa, itu juga perang antar dalam tanda petik ya, itu sebenarnya ada perang antar keraton juga untuk memperlihatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ya, meskipun nanti pada akhirnya juga tidak ada yang saling menguasai ya, karena memang toh keduanya menjadi tetap dua kerajaan yang nantinya juga dua kerajaan ini pecah menjadi dua lagi. Di Jogja ada Kasultanan sama Kadipaten Pakualaman, di Surakarta ada Kasunanan sama Mangkunegaran. Nah, terakhir ketika kita melihat Perang Jawa yang Perang Diponegoro yang besar selama 5 tahun itu, akhirnya Diponegoro ditangkap, diajak perundingan ke Magelang oleh Jenderal de Kock. Jenderal de Kock ini adalah salah satu jenderal perang Belanda yang pada waktu itu sangat penting perannya, tidak hanya di Perang Diponegoro ya. Satu peran penting yang beliau perankan adalah nanti Perang Aceh. Perang Aceh itu adalah perang kedua setelah Perang Diponegoro, Perang Jawa, yang juga sangat besar. Jadi nanti kurang lebih ada 3 perang ya. Ini yang perlu diingat, 3 perang yang penting yang bagi Belanda itu sangat menyusahkan mereka begitu. Yang pertama Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Yang kedua Perang Aceh. Itu berlangsung lebih lama lagi. Itu sekitar 1870-an sampai nanti 1900 sekian. Sangat lama. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting ada Perang Bali. Karena memang nanti Aceh dan Bali ini sedikit saya singgung, Aceh dan Bali ini ada 2 daerah terakhir yang akhirnya dikuasai oleh Belanda. Nah, de Kock ini setelah dia berhasil menjinakkan gitu ya, atau bahkan menguasai kembali
Yogyakarta dengan penangkapan Diponegoro, beliau akhirnya nanti karena prestasinya ini ya, prestasinya bisa meredam Perang Jawa, akhirnya beliau dikirim ke Aceh. Karena di Aceh sana nantinya akan ada pemberontakan besar. Nah, menariknya, mungkin satu hal lagi, menariknya adalah ketika kita melihat Diponegoro, ada 2 lukisan di atas dan di bawah yang teman-teman lihat ini, itu secara tidak langsung ada 2 lukisan yang menyajikan 2 sudut pandang yang berbeda. Lukisan yang pertama, yang paling atas, adalah lukisan oleh Raden Saleh, seorang pelukis terkemuka pada waktu itu, yang melukiskan wajah Pangeran Diponegoro. Coba saya zoom ya. Wajah Pangeran Diponegoro yang pada waktu itu wajahnya mendongak atau berani melihat Jenderal de Kock. Nah, kenapa Raden Saleh menggambarkan Diponegoro seperti itu? Karena ingin menggambarkan bahwa Pangeran Diponegoro merasa dikhianati, merasa dipermainkan, merasa dibohongi oleh Belanda yang pada waktu itu sebenarnya ingin perjanjian damai, ingin supaya ada win-win solution begitu ya. Tetapi akhirnya pada waktu itu de Kock mengelabui Pangeran Diponegoro sehingga akhirnya bukannya perjanjian damai, tetapi akhirnya perjanjian menyerah. Nah, perjanjian menyerah inilah yang tidak diinginkan oleh Diponegoro. Akhirnya Diponegoro dilukiskan di sini berani melihat orang Belanda. Nah, kenapa lukisan ini penting? Supaya memperlihatkan bahwa Diponegoro ini tidak takut dengan Belanda. Dia berani menatap orang Belanda. Karena pada waktu itu, ini ada budaya Jawa ya pada waktu itu. Kita harus memahami bahwa ketika pada waktu itu orang Jawa sangat tidak berani melihat kepala orang penguasa. Dia lebih sering melihat kaki. Makanya kenapa satu yang perlu teman-teman ketahui, kenapa gelar penguasa Jawa, Sultan itu kita secara singkat kita menyebutnya Sinuwun. Sinuwun itu artinya kaki sebenarnya. Karena apa? Orang Jawa hanya berani melihat kakinya, tidak berani melihat ke atas, bahkan kepala. Nah, ini menarik diperlihatkan oleh Raden Saleh. Misalnya Diponegoro berani melihat kepala orang Belanda, apalagi orang Belanda ya. Orang Jawa saja dia berani, apalagi dengan orang Belanda yang notabene lebih atas lagi. Nah, sebaliknya kalau teman-teman lihat gambar di bawah ini adalah gambar dilukis oleh orang Belanda. Yang notabene adalah gambar Diponegoro dalam tanda petik menyerah begitu ya, tertunduk lesu. Ada yang gambarnya bahkan dia tertunduk ya. Jadi memang dua perspektif ini yang memang menarik ya, dari lukisannya kita bisa melihat dua perspektif yang menarik itu. Oke, lalu yang terakhir adalah ketika beliau akhirnya diasingkan, beliau pertama-tama dibawa ke Batavia, diasingkan di yang sekarang menjadi Museum Fathahillah, Museum Sejarah Jakarta itu. Nah, lalu setelah dari Museum Fathahillah itu, lalu akhirnya beliau dibawa ke Manado. Nah, sepanjang perjalanannya dari Batavia ke Manado hingga akhirnya di Makassar dan beliau meninggal di Makassar tahun 1855, beliau menulis sebuah kisah yang bernama Babat Diponegoro. Nah, Babat Diponegoro itulah satu karya penting, mahakarya penting Diponegoro menjelang wafatnya yang mengisahkan bagaimana kisah dirinya, kisah riwayat hidupnya, kisah bagaimana beliau mendapatkan penglihatan, kisah ramalan-ramalannya hingga akhirnya beliau perang dan beliau wafat. Jadi itu satu legacy penting dari Pangeran Diponegoro. Oke, tidak terasa saya jadi berbicara 1 jam, hampir 1 jam, karena betul ketika saya membahas Pangeran Diponegoro ini ada satu sosok yang sangat luar biasa dan satu sosok penting yang kita tidak bisa terlepas dari beliau ya. Mungkin kalau misalnya mungkin 1-2 hal aja yang bisa saya jawab sedikit ya secara singkat.
Yang pertama ini ya soal Oke. Nah, soal pendidikan misalnya. Betul memang pada waktu itu terutama ketika kita bicara abad ke-19 ya, abad ke-19 1800-an, itu memang hanya orang Jawa laki-laki, terutama apalagi bangsawan. Itu yang boleh menempuh pendidikan. Nah, tetapi ketika misalnya orang laki-laki di luar bangsawan, itu juga bersekolah dalam tanda petik ya, bukan sekolah resmi keraton. Karena memang pada waktu itu di lingkungan keraton itu ada sekolah resminya. Nah, di Ponorogo karena sejak kecil tidak hidup di lingkungan keraton, maka dia dididik di lingkungan-lingkungan santri, lingkungan-lingkungan pondok pesantren lah kalau kita sebut sekarang ya. Itu di daerah Tegalrejo, di daerah kampung halamannya, beliau dididik di sana. Sehingga mengapa secara apa ya ilmu keislaman beliau sangat kuat di situ. Nah itu pendidikan beliau di sana. Makanya beliau lebih kenal apa rakyat biasa karena ya beliau hidup di sana. Beliau tidak pernah menempuh pendidikan di keraton, tidak pernah mengetahui lingkungan keraton setelah beliau nanti usia sekitar 20 tahunan. Terutama setelah beliau berziarah itu tadi. Jadi memang kalau apa non bangsawan dia bersekolahnya ya tidak di sekolah bangsawan. Dia bersekolahnya di sekolah apa pondok pesantren lah kalau boleh saya bilang begitu. Jadi memang di Ponorogo tidak pernah dididik dalam lingkungan bangsawan ya. Lalu yang kedua, nah soal keris misalnya, nah kita melihat dan beberapa lukisan tadi ya dan beberapa sketsa misalnya di Ponorogo selalu dilambangkan dengan keris dan memang banyak kisah mengatakan di keris itu ada keris yang ya keris sakti lah kalau kita boleh bilang begitu dan memang ya itu adalah salah satu rampasan Belanda yang dibawa akhirnya ke Belanda. Kalau Inggris pada waktu itu lebih banyak merampas emas, lukisan, naskah-naskah ya. Itu yang lebih banyak pada waktu Inggris. Tapi pada waktu Belanda itu banyak perhiasan juga, banyak keris yang juga dirampas oleh Belanda. Dan salah satunya sebenarnya sudah mulai dikembalikan tahun ini atau tahun lalu ya, saya lupa. Mulai dikembalikan, direpatriasi dari Museum Kerajaan Belanda ke Museum Nasional Indonesia. Itu sudah ada tahun-tahun lalu kalau saya tidak salah. Sekarang sudah mulai dipajang di Museum Nasional. Kalau ditanya ada kekuatan magis ya ada. Cuma seberapa magisnya saya tidak tahu. Nah, kalau perang Padri, kita bicara perang Padri, ini juga perang yang tidak jauh cukup berdekatan ya dengan perang di Ponorogo. Dan memang dalam tanda petik memang kalau ditanya keikutsertaan secara langsung sepertinya tidak. Karena memang Pangeran Diponegoro ya hanya hidup di Jawa lalu meninggal di Sulawesi di Makassar. Tetapi apakah ada pengaruh? Ada. Karena memang nantinya kalau kita melihat ya persamaan dari perang Padri dan perang Jawa itu sebenarnya adalah perang antara kekuatan keraton, kekuatan bangsawan yang didukung oleh Belanda dengan perlawanan kekuatan di luar keraton yang didukung oleh kekuatan ulama, kekuatan agama. Jadi itu kalau ditanya secara langsung memang Diponegoro tidak ikut, tapi kesamaan dan pengaruhnya ada. Nah, Oke, mungkin yang terakhir ya kalau soal santet ini saya tidak tahu saya mau menjawab apa ya. Ya, memang ahli ya dalam hal kekuatan magis cuma ya kalau ditanya kenapa tidak pada waktu itu saya juga kurang tahu karena memang kemungkinan besar karena memang pada waktu itu kekuatan magis itu lebih banyak diperuntukkan untuk internal mereka. Maksudnya apa ya istilahnya? Kekuatan magis itu lebih sering diperuntukkan bagi sesama orang Jawa, begitulah. Jadi entah kekuatan magisnya tidak mempan kepada orang asing, misalnya kepada orang Belanda, misalnya saya kurang tahu. Tetapi memang lebih banyak kekuatan magis itu dipergunakan, diajarkan dan
ya disebarluaskan itu hanya untuk internal orang Jawa, kurang lebih begitu. Tapi ya mungkin itu pertanyaan lanjutan ya, mungkin bukan saya yang lebih berkapasitas menjawab ya. Nanti banyak jawaban yang lebih menarik begitu. Oke, karena sudah lebih dari jam 8, saya kira materi malam ini sangat menarik, tapi tentu tidak bisa semua-muanya saya bahas. Jadi terima kasih teman-teman atas kebersamaan yang malam ini. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan ke Ketua Kelas. Baik, terima kasih Pak Joshua untuk sharingnya malam ini. Kita ketemu minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih Kak. Terima Selamat kasih. malam. Malam, Terima Kak. kasih. Malam.